13010035 dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi tingkat hormon pertumbuhan ikan berdasarkan salinitas, suhu, polutan, dan stres terkait aquaculture. Baik, langsung saja. Di sini peran penting dari hormon pertumbuhan itu sendiri adalah yaitu sebagai metabolisme protein, lemak, karbohidrat, dan juga transport asam amino, dan juga pemerkuat untuk meningkatkan pengaruh hormon lain. Terdapat beberapa jenis hormon pertumbuhan, yaitu yang pertama itu hormon tiroid, prolaktin, vasopressin, steroid yaitu androgen dan estrogen. Yang berikut hormon pulau-pulau Langerhans atau pankreas, insulin-like growth factors atau IGFS. Yang berikut thyroxine, yang berikutnya steroid. Selanjutnya, pada saat salinitas tinggi akan dapat menyebabkan tekanan osmoregulasi pada ikan. Hal ini disebabkan karena ikan akan mengalami tekanan osmotik, dan untuk mengatur tekanan osmotik dalam tubuh ikan dilakukanlah mekanisme osmoregulasi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Dan hormon pertumbuhan telah terbukti penting dalam mempertahankan fungsi hiposmoregulasi pada ikan. Sementara studi terutama pada ikan salmon menunjukkan bahwa hormon pertumbuhan pada dasarnya melakukan peran sebagai hormon adaptasi pada air laut. Hormon pertumbuhan juga berperan penting dalam aklimatisasi suhu. Aklimatisasi yaitu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap lingkungan baru. Aklimatisasi suhu ini terjadi karena terjadinya variasi suhu atau perubahan suhu pada air laut. Polutan atau bahan kimia yang biasa kita kenal dapat juga mempengaruhi mekanisme kerja hormon pertumbuhan. Di sini jika terkena bahan kimia dan mendapatkan penanganan yang salah, terjadi juga kepadatan yang berlebihan dan nutrisi yang kurang, akan berpengaruh pada tingkat hormon pertumbuhan pada ikan. Hormon pertumbuhan baru-baru ini telah dibuktikan untuk memberikan efek anti-apoptosis. Apoptosis sendiri yaitu kematian sel pada ikan. Di sini hormon pertumbuhan memberikan efek anti kematian sel dalam sel ikan. Ketika terkena bahan kimiawi, dapat memberikan bukti bahwa hormon pertumbuhan juga dapat berfungsi sebagai agen pelindung bagi ikan itu sendiri. Hormon pertumbuhan atau growth hormone diproduksi oleh adenohipofisis pada ikan dan pluripoten berfungsi sebagai pengatur endokrin pada banyak proses fisiologis. Yang paling penting, hormon pertumbuhan memainkan peran yang sangat penting selama regulasi pertumbuhan, dan studi terutama dari salmon menunjukkan bahwa fungsi hormon pertumbuhan seperti insulin sumbu faktor pertumbuhan 1 merangsang peningkatan IGF-1 dalam jaringan ikan, sedangkan sekresi hormon pertumbuhan pada ikan berada di bawah kentali hipotalamus melalui berbagai regulator yang kompleks, termasuk somatostatin atau SRIF, hormon melepaskan GH atau hormon GH melepaskan GHRH, dopamin atau DA, hormon melepaskan gonadotropin GnRH, dan grelin. Metode awal dan yang lebih tradisional untuk mengatur kadar GH termasuk morfologi sel somatotrof, analisis kandungan hormon pertumbuhan hipofisis, dan uji radioimmunoassay untuk kadar hormon pertumbuhan plasma. Namun,
Dengan ketersediaan yang luas dari gen hormon pertumbuhan ikan, di samping penggunaan pendekatan biologi molekuler modern, metode yang sangat sensitif yang memanfaatkan uji reaksi berantai polimer transkriptasi balik secara nyata sekarang dapat diterapkan untuk perhitungan absolut transkrip hormon pertumbuhan. Perkenalkan, nama saya Nita Rohi, NIM 1913010002, kelas BDPA. Perubahan salinitas pada GH atau hormon pertumbuhan. Perubahan salinitas lingkungan dapat menyebabkan ikan menjadi stres karena ikan tidak mampu mempertahankan tekanan osmotik, mempertahankan homeostatis air dan ionik sangat penting karena paparan salinitas rendah menimbulkan masalah penipisan ion yang sangat parah bersamaan dengan peningkatan masuknya air, sedangkan di air laut atau lingkungan hipersalin, kelebihan ion, intrusi, serta kehilangan air osmotik harus diatasi. Sistem endokrin ikan sangat penting dalam mempertahankan homeostatis air dan ionik denogan kortisol, GH, dan IGF-1 diterima secara luas karena penting untuk adaptasi air laut dan fungsi hipoosmoregulasi. Studi morfologi dan morfometrik awalnya menunjukkan perubahan aktivitas somatotrof ikan selama adaptasi salinitas dan selama 30 tahun terakhir. Pengukuran GH plasma, GH hipofisis, dan mRNA GH hipofisis telah digunakan sebagai indeks untuk menilai dampak salinitas pada ikan. Perhatikan tabel pengukuran hormon pertumbuhan berikut. Ada pengukuran hormon pertumbuhan, ada spesies, investigasi atau desain eksperimental, kemudian temuan kunci dari studi. Yang pertama, pituitary GH mRNA untuk salmon Atlantik. Transformasi Partsmol adalah perubahan fisiologis yang kompleks di mana ikan salmon mudah hidup dan beradaptasi dari air tawar menjadi hidup di air laut. Bagian dari transformasi GH mRNA meningkat untuk sementara waktu. Kemudian untuk spesies lele saluran, FW ke air garam 8/1000 NaCl. GH mRNA meningkat setelah 24 jam. Yang kedua, plasma GH dan pituitary GH mRNA untuk spesies Tilapia Mozambik, transfer dari SW ke FW. Pituitary menurun tapi GH plasma meningkat setelah transfer ke FW. Pituitary GH konten, spesiesnya di sini tidak ditemukan, kemudian transfer dari FW ke FW. Kandungan GH hipofisis dan volume wilayah GH meningkat mengikuti transfer. Yang berikut yang keempat, pituitary GH mRNA dan GH konten untuk spesies ikan laut perak, aklimatisasi salinitas dengan FW, ISO, dan SW. GH mRNA dan protein tertinggi di ISO ikan menyesuaikan diri. Yang kelima, sel GH hipofisis dan konten, itu ikan air laut gillhead, aklimatisasi salinitas dengan SW ke BW. Sel GH hipofisis adalah konten GH tertinggi tapi dikurangi dengan BW ikan yang menyesuaikan diri. Ada kemungkinan bahwa aklimatisasi salinitas isoosmotik dapat merangsang produksi GH pada gilirannya, meningkatkan pertumbuhan, mengurangi stres, dan merangsang fungsi kekebalan. Pengaruh suhu pada hormon pertumbuhan atau GH. Ikan adalah exotherms akuatik. Mereka harus mampu menghadapi fluktuasi suhu yang terjadi terus-menerus dalam air dan perubahan profil ekspresi dan aktivitas enzim
metabolik diketahui bervariasi dalam ikan ketika terkena tekanan suhu. Sedangkan hormon pertumbuhan telah terdeteksi pada awal perkembangan embrio dan pasca penetasan. Dari data terbatas yang tersedia sejauh ini, lebih mungkin adalah bahwa perubahan GH atau hormon pertumbuhan yang dipicu oleh suhu terjadi pada perkembangan pasca larva, mungkin dari remaja dan seterusnya. Kenalkan, nama saya Imena Mulifeto, NIM 1913010025, kelas A. Sini saya akan mempresentasikan materi saya. Mengingat bahwa panjang hari juga akan berubah pada siklus musiman dan akan menjadi terpanjang selama musim semi atau musim panas, maka pentingnya foto periode dalam produksi GH ikan harus dipertimbangkan. Memang fitoperiodi telah terlibat sebagai faktor kunci yang mengatur pertumbuhan ikan. Oleh karena itu, dan berdasarkan temuan sejauh ini, suhu dan fitoperiode tidak boleh dianggap sebagai faktor yang saling eksekusi mengendalikan kadar hormon pertumbuhan ikan. Perbedaan suhu, tingkat GH dan pertumbuhan dan menunjukkan bahwa efek pertumbuhan benar-benar disebabkan oleh IGF dengan GH yang kemungkinan berfungsi sebagai pemicu awal pertumbuhan. Eksperimen aklimasi suhu laboratorium memberikan informasi yang berguna tentang pengaruh suhu sendiri pada tingkat GH ikan. Adalah korelasi positif antara peningkatan suhu dan peningkatan GH plasma yang telah diamati dan yang telah diamati pada beberapa spesies ikan. Faktanya, beberapa indeks untuk peningkatan pertumbuhan seperti anabolisme protein tinggi dan aktivitas dehidrogenesis glukosa 6-fosfat yang lebih tinggi terlihat pada ikan air tawar yang menyesuaikan diri dengan suhu dingin. Selamat sore, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana Misbah, NIM 1913010004. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya tadi. Baik, saya akan melanjutkan saja presentasi saya. Sejumlah besar bahan kimia yang mengganggu endokrin umumnya dikelompokkan sebagai xenoestrogen, yaitu bahan kimia sintesis buatan manusia yang mampu meniru aksi hormon seks wanita. Sampai saat ini, sebagian besar studi baik langsung maupun tidak langsung sangat mengkhawatirkan tentang efek xenoestrogen pada hormon pertumbuhan ikan telah menggunakan 4-nonil fenol atau 4-NP yang dapat berkaitan dengan E2 reseptor dan menginduksi sintesis fitologenin yang terjadinya 4-NP dalam ekosistem perairan adalah melalui pemecahan polihidroksilat nonilfenol yang biasanya ditemukan dalam buangan dari industri plastik, kertas, dan tekstil. Oleh karena itu, dampak lingkungan dari xenoestrogen ini menjadi perhatian utama. Kontaminasi logam berat pada ekosistem perairan merupakan ancaman besar lain bagi pertumbuhan ikan dan pengembangan. Dalam hal efek pada regulasi endokrin ikan, penelitian terbaru telah memberikan bukti bahwa paparan logam berat terdapat mengubah sekresi kortisol dan menggunakan jalur seluler pensinyalan hormon, tetapi jauh lebih sedikit yang diketahui tentang efek logam berat pada ikan GH. Imunositokimia dan histologis menggunakan ikan nila-nil yang diambil dari danau yang tidak tercemar dan danau yang tercemar yang mengandung seng, timbal, dan kadmium tingkat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ikan yang berada di air yang tercemar memiliki
autotrof yang jauh lebih kecil dan imunogrevitas GH yang lebih lemah dari yang berada di air yang tidak tercemar. Ikan dibudidayakan secara luas, banyak di bawah kondisi pemeliharaan intensif, yang biasanya akan menimbulkan stres pada ikan. Stresor yang paling mungkin mempengaruhi ikan dalam kondisi budidaya termasuk penanganan, pengekangan, dan kepadatan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ikan untuk stres patogen. Penanganan atau pembatasan stres. Ikan trout pelagik yang mengalami stres penutupan akut atau kronis setelah penanganan mengalami penurunan jumlah GH plasma. Sedangkan penurunan level GH plasma juga dilaporkan untuk salmon Atlantik yang dikenai kurungan 1-24 jam. Stres berkerumun. Meningkatnya kepadatan tebar ikan pada tingkat yang optimal dapat mengakibatkan stres yang signifikan melalui kepadatan yang berlebihan. Ikan air tawar gethead yang hidup yang belum dewasa secara seksual yang dipelihara di bawah keramaian. Penyakit patogen. Praktik aquacultur dapat mengakibatkan ikan disimpan dalam kondisi suboptimal yang diperparah oleh paparan serangkaian stres termasuk hipoksia, kualitas air yang buruk, dan perubahan salinitas, penanganan dan kepadatan yang berlebihan. Nama saya Tuti Ernawati Talelu, NIM 191301007, kelas BDPA. Stres nutrisi. Hormon memainkan peran kunci selama penyebaran nutrisi dalam ikan dan tingkat GH dapat diubah oleh ketersediaan makanan, waktu makanan, dan komposisi makanan. Bakteri patogen seperti Vibrio, Aeromonas, Yersinia, Renibacterium, Streptococcus adalah agen penyakit ikan yang diketahui dan secara bersama-samaan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar pada stok ikan di seluruh dunia setiap tahun. Bukti terbaru menunjukkan bahwa kondisi penyakit atau fibriosis dapat mengganggu osmoregulasi perlindungan sitoproteksi dan kekebalan. Tetapi jauh lebih sedikit yang diketahui tentang efek penyakit pada tingkat GH untuk ikan. Dengan menggunakan pengaturan eksperimental untuk meniru perkembangan alami fibriosis pada ikan air tawar perak, ditemukan bahwa transkrip dan konten GH hipotesis menurun dengan cepat sejak awal penyakit efek yang berkolerasi dengan penurunan transkrip IGF-1. Temuan ini menyeratkan bahwa penekanan pertumbuhan akan terjadi selama penyakit, tetapi yang lebih penting, peran GH dalam fungsi kekebalan juga perlindungan terhadap penyakit dapat berpengaruh secara merugikan. Pemberian GH ditemukan untuk meningkatkan kelangsungan hidup ikan trout pelangi. Ikan trout pelangi yang diberi makan di pagi hari menunjukkan puncak GH pasca paradial dalam waktu 3-6 jam setelah pemberian makanan, sedangkan yang diberi makan pada sore hari tidak menunjukkan puncak seperti itu pada tingkat GH. Dan ikan rainbow trout yang diberi makan pada malam hari memiliki rata-rata jumlah GH plasma yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan diberi makan pada pagi hari. Namun, pada ikan rainbow tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kadar GH plasma yang diamati selama makan antara pagi dan sore hari. Dalam hal tantangan salinitas, dua situasi yang berbeda seperti bukti yang pertama peningkatan GH selama pernapasan air laut dan yang kedua peningkatan GH selama aklimatasi salinitas isototik. Namun, kami masih dibatasi oleh jumlah spesies ikan yang digunakan untuk penelitian eksperimental karena efek adaptasi air laut dari GH telah dilaporkan pada ikan salmon, ikan nila, dan ikan kili. Sedangkan GH stimulasi isosmotik hanya dilaporkan untuk beberapa spesies.